Kita harus hancurkan karir Hartono dari partai ini. Dan dia harus kita musnahkan dari muka bumi. Halo, apa kabar semua? Salam jumpa bersama Komentar Mas John. Sebuah komentar ringan, santai, dan hangat menjadi bahan perbincangan orang-orang di balik layar. Di sini Mas John akan mengajak sahabat setia Komentar Mas John untuk ngobrol ringan sambil menikmati yang hangat-hangat di balik sajian video Komentar Mas John. Sahabat Komentar Mas John, video apakah yang tersaji dalam Komentar Mas John kali ini? Yuk, kita kulik dan simak bersama. Sahabat Komentar Mas John, kecanggihan teknologi film saat ini membuat kita kagum dengan betapa halusnya efek visual yang mereka buat melalui green screen atau CGI, sehingga kita sulit membedakan apa itu asli, apa efek komputer. Sahabat Komentar Mas John, adegan-adegan yang akan kita bahas kali ini adalah benar-benar tanpa CGI atau efek komputer. Misalnya, adegan pembajakan pesawat di film The Dark Knight Rises ini. Ini dilakukan tanpa CGI atau green screen, tapi mereka benar-benar menjatuhkan pesawat beneran loh. Lalu kereta di tengah kota di film Inception ini juga beneran dan bukan CGI. Dan mereka benar-benar meledakkan rumah sakit di film The Dark Knight. Sahabat Komentar Mas John, inilah kegilaan Christopher Nolan, seorang sutradara idealis yang tidak pernah ragu untuk mengeluarkan budget berapapun demi kesempurnaan film yang akan dibuatnya. Nggak heran film yang dibuatnya selalu keren dan out of the box. Berbeda dengan sutradara lain yang mengandalkan CGI atau green screen, justru dia membencinya. Bahkan dia bilang, I didn't want to use green screen because it's really boring to shoot. Honestly, you turn up, it's a depressing day when you have to shoot green screen. Nah, sekarang kita akan bahas adegan-adegan gila dalam filmnya Christopher Nolan yang dibuat tanpa green screen atau CGI. Namun, sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa berikan subscribe dan bunyikan loncengnya di pojok kanan bawah ya. Yap, sahabat Komentar Mas John, tadi di depan sudah kita bahas bahwa adegan ini real. Adegan ini menjadi pembuka di film The Dark Knight Rises, bahwa di mana pesawat CIA dibajak oleh Ben, musuhnya Batman. Pesawat yang akan dijatuhkan digantung di pesawat kargo, lalu ekornya diledakkan dan diakhiri dengan menjatuhkan pesawatnya. Lalu seorang profesor di pesawat itu diculik. Pesawat kargo yang digunakan dalam film ini adalah pesawat Hercules C-130 yang biasa digunakan oleh militer Amerika. Lalu pesawat kecilnya digantungkan dari bawah, kemudian dibawa ke udara untuk disyuting. Nolan sebelumnya sudah minta izin kalau pesawat ini akan dijatuhkannya. Wow, gila bener nih. Dan adegannya disut dari helikopter bersama Nolan. Lalu para stuntman profesional itu harus benar-benar melompat dari pesawat Hercules, kemudian melakukan aksi di pesawat yang digantungkannya itu sebelum akhirnya dijatuhkan. Adegan ini diambil di atas pegunungan Skotlandia selama 2 hari. Tempat itu dipilih karena aman dari penduduk, sehingga pesawat yang jatuh maupun serpihannya tidak mengenai penduduk. Sahabat Komentar Mas John, kalau dari kalian ada yang belum pernah nonton film Inception, wah sayang sekali, karena filmnya Nolan yang satu ini sangat keren banget. Sahabat Komentar Mas John, sekarang bercerita tentang orang-orang yang bisa masuk ke alam mimpi dan memanipulasi pikiran seseorang. Di salah satu adegannya adalah Cobb dan teman-temannya yang dikejutkan dengan adanya kereta yang masuk ke tengah kota, lalu menabrak mobil-mobil yang ada. Yap, sahabat Komentar Mas John, kereta ini bukan CGI, tapi benar-benar dihadirkan oleh Nolan ke tengah jalan. Memang kereta ini hanya replika, tapi bayangkan, mereka harus memodifikasi sebuah tergandeng menjadi sebuah kereta api persis seperti aslinya. I first saw in the script that there's a train driving through a downtown street. I thought this is going to be phenomenal, and I knew right away that it was going to be 90 or 100% in camera.
Sahabat komentar Mas John, masih di film Inception, adegan ini yang sangat seru. Aktor salah seorang di film ini berkelahi dengan penjahat di salah satu lorong hotel dengan gravitasi yang berpindah-pindah, sehingga mereka bisa jatuh ke segala arah, bisa ke dinding, bisa ke pojokan, bisa ke atap, dan lain-lain. Kalau sahabat komentar Mas John menyangka mereka menggunakan tali atau green screen seperti Spider-Man, kalian salah besar. Karena lorong hotel ini benar-benar mereka ciptakan dari sebuah kerangka raksasa yang melingkar lalu diputar-putar menggunakan motor. Kru mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk membuatnya. Dan bayangkan saja sahabat komentar Mas John, ketika para aktor harus beraksi di dalamnya, dipaksa mereka untuk membiasakan dengan sensasi perut mual dan kepala pusing. Wajar saja, karena mereka harus diputar-putar di dalam lorong buatan tersebut. The audience doesn't see the room spinning, the audience just sees us moving all over the place. I had to think of it as, this is the ground. Okay, now this is the ground. Okay, now this is the ground. Sahabat komentar Mas John, ngomongin tentang luar angkasa, mungkin film Nolan yang satu ini adalah film yang paling mendekati fakta ilmiah. Karena melibatkan teorinya Einstein, juga tentang teori lubang cacing dan black hole. Adegan paling serunya adalah ini nih, sahabat komentar Mas John. Pemeran utamanya, Cooper masuk ke dalam black hole, di mana dia akhirnya masuk ke alam 4 dimensi, di mana ruang dan waktu menjadi satu, sehingga dia bisa mengakses kamar anaknya dari masa lalu hingga masa sekarang. Sahabat komentar Mas John, ternyata ruang 4 dimensi yang digambarkan dalam film ini bukan green screen loh, tapi Nolan dan timnya membuat set ini berbulan-bulan. Garis-garis cahaya dari jejak lemari buku ini beneran loh, dibantu dengan proyektor, sehingga jari-jarinya tampak menyala-nyala. Nah, sahabat komentar Mas John, ini adalah adegan paling keren dari adegan film The Dark Knight. Dan semua orang pasti tahu, ketika Batman kejar-kejaran dengan Joker, Batman melihat truk besar yang dikendari oleh Joker, dan akhirnya digulingkannya. Sahabat komentar Mas John, tergulingnya truk ini asli dan bukan CGI. Adegan ini merupakan adegan yang sangat berbahaya dan sulit kita bayangkan. Mereka hanya mempunyai kesempatan satu kali saja untuk menggulingkan truk yang sangat berat ini. Karena itu, mereka harus mempersiapkannya dengan matang. Sebelumnya, mereka mencoba sekali di tempat lain untuk memastikan bahwa triknya bisa sukses dilakukan. Sahabat komentar Mas John, truk ini bisa terbalik karena dipasang piston besar di bawahnya dan ditambah dengan bahan peledak TNT. Dan yang menyebabkan adegan ini berbahaya karena bukan hanya bisa mencelakakan orang yang mengendarainya, tentunya ada dan dipersiapkan rangka pelindung untuk melindungi sopirnya. Tapi yang tidak kalah berbahayanya adalah karena di bawah jalan ini ada gorong-gorong, sebuah ruang bawah tanah tempat bank di kanan kiri jalan ini menyimpan uang. Oleh karena itu, mereka harus menggulingkan truk ini di titik yang tepat. Dan akhirnya, mereka berhasil. Nah, sahabat komentar Mas John, adegan terakhir ini yang paling gila dari beberapa filmnya Nolan. Di film The Dark Knight, ada adegan di mana Joker meledakkan rumah sakit sambil dia berjalan dari dalam gedung itu. Dan semua kamera mengambil momen itu sampai Joker masuk bus tanpa potongan. Lagi-lagi ini bukan CGI loh, melainkan mereka meledakkan gedung betulan. Namun, sahabat komentar Mas John mungkin sudah menduga bahwa memang gedung ini sudah tidak dipakai. Produser film ini membelinya khusus untuk sebuah adegan ini hanya untuk diledakkan. Nah, sahabat komentar Mas John, yang menarik lagi adalah ada rumor beredar yang menyebutkan bahwa Heath Ledger atau Joker di film ini melakukan improvisasi, bahwa dia sempat berhenti di tengah jalan, pura-pura detonatornya tidak berfungsi. Tapi setelah dikonfirmasi, krunya menyebutkan bahwa hal ini telah direncanakan dari awal. Mereka tidak mungkin membahayakan aktornya karena mereka merencanakan adegan ini berbulan-bulan dengan sangat presisi, dan juga mereka hanya mempunyai kesempatan sekali saja untuk meledakkan gedung itu. Ya, sahabat komentar Mas John, itulah adegan-adegan gila dari filmnya Christopher Nolan yang dilakukan tanpa CGI atau teknik manipulasi komputer. Adegan ini sangat penuh resiko dan sulit dilakukan, yang pasti biayanya sangat besar. Tapi ya itulah idealisnya Christopher Nolan. Demi sebuah karya yang akan kita nikmati, dia rela membuatnya. Jadi, apakah mengeluarkan uang beberapa ribu untuk nonton film seperti ini masih dibilang mahal? Hanya sahabat komentar Mas John yang bisa menilainya. Saya mau perkara ini tidak melebar. Jangan sampai saya terekspos. Kita bangun negara ini dengan sejahtera. Peace. Kita harus hancurkan Kari Hartono dari partai ini.
Dan dia harus kita musnahkan dari muka bumi. Nah, sahabat komentar Mahjon, ini adalah sebuah bonus dari adegan-adegan keren yang telah kita bahas dalam episode kali ini. Berasal dari sebuah film tanah air yang adegannya juga bisa dibilang keren, walaupun gak sedahsyat film-filmnya Christopher Nolan. Adegan ini dilakukan di kawasan Jakarta Timur. Tentunya sudah diantisipasi adanya masyarakat yang lewat dan tidak membahayakan mereka saat terjadinya adegan kecelakaan ini. Mungkin untuk ukuran film nasional, ya inilah karya sutradara Toto Hudi yang berani melakukan adegan berbahaya tanpa CGI. Sahabat komentar Mahjon, mereka memasang palang-palang besi dan dikamuflase dengan rerumputan sebagai landasan saat mobil melaju dan menaiki palang-palang besi itu. Mobil melayang, mendarat dengan posisi terbalik, dan akhirnya kembali dengan posisi normal. Adegan ini diambil dari beberapa angle kamera karena mereka hanya mempunyai kesempatan satu kali saja. Oleh karena itu, mereka memperhitungkan dengan sangat matang dan juga tidak membahayakan stuntman atau sopir yang mengendarainya. Dan mereka berhasil melakukannya. Bagaimana komentar Mahjon? Cukup keren kan? Hanya sahabat komentar Mahjon yang bisa menilainya. Baiklah sahabat komentar Mahjon, saatnya kita rehat sambil menunggu obrolan ringan dan diskusi santai versi Mahjon berikutnya. Saatnya kita ngopi bersama, karena kopi semakin dinikmati semakin nempel di hati. Jangan lupa like, share, subscribe, and komen videonya. Ayo, jangan lupa juga bunyikan loncengnya ya, agar sahabat komentar Mahjon tahu video apa yang hangat-hangat dalam sajian video komentar Mahjon berikutnya. Oke sahabat komentar Mahjon, sampai jumpa and see you to the next video.